Shalom. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, mari kita berdoa, kita minta anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Kami akan belajar tentang kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Diberkati PD Berkat Mezbah Keluarga. Tuhan, tolong kami semua, celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, berbicaralah kepada kami secara pribadi. Mari Roh Kudus, kami buka hati dan pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya diberikan tema oleh Pak Lintang. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan saya percaya memang hal ini telah terjadi dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang diberikan kepada saya 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. Di situ dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita telah dibeli, kita telah ditebus, kita telah dibayar, dan harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berutang. Ya, Dia telah lunas membayar kehidupan kita. Nah, perikop dari ayat ini adalah hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Kenapa? Karena mungkin situasi pada waktu itu ketika seseorang dipanggil oleh Allah, diselamatkan, mereka dipindahkan daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ada tuntutan-tuntutan. Ya, ada tuntutan-tuntutan atau perintah-perintah manusia, sehingga Paulus berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, di perikop ini juga disebutkan kalau kamu dipanggil sewaktu masih menjadi hamba, tetaplah demikian, tidak mengapa. Ya, tidak masalah. Hamba yang di dalam perikop ini ketika menjadi hamba seorang manusia, hamba kita mempertuankan manusia, kita bekerja kepada orang lain. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa telah menjadikan manusia tawanan atau budak atau hamba dosa. Ini di Kejadian 3, ya, ini merupakan bagaimana peralihan kekuasaan atas bumi ini dari manusia kepada iblis, si ular tua itu. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu menyerahkan total kendali atas bumi ini, karena firman Tuhan katakan, nanti sebentar kita lihat, bahwa manusia itu diberikan kuasa untuk mengelola bumi ini. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, kekuasaan itu beralih kepada si jahat, sehingga manusia tidak berada lagi, tidak hidup lagi di bawah kendali Tuhan, di bawah pemerintahan Tuhan, tetapi melainkan dalam kendali iblis. Sehingga yang manusia lakukan adalah bukan kehendak Tuhan lagi, tetapi kehendak iblis. Ya, dosa telah menyebabkan demikian, sehingga Paulus menyatakan bahwa apa yang menurutku telah aku lakukan sesuatu yang baik, ternyata kejahatan, ya, salah dibalik seperti itu. Sebab waktu hidup di dalam dosa, perbuatan baik kita itu akan terbungkus dengan kejahatan dosa. Ibaratnya kain kotor yang akan dipakai untuk ngelap kaca, tetap kaca itu akan tetap kotor. Jadi perbuatan baik kita
sebaik-baiknya kita, tapi kalau kita masih ada di dalam dosa, tidak berada di dalam Kristus Yesus, maka perbuatan baik kita itu sia-sia sebenarnya. Seperti kain kotor yang dipakai untuk ngelap kaca. Kacanya jadinya tidak bersih juga. Nah, oleh karena itu hidup kita harus dibersihkan dulu, baru ketika kita melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan penuh dengan kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Karena itu manusia perlu dibebaskan dan diperdamaikan kembali dengan Allah. Maka firman Allah harus berinkarnasi menjadi manusia. Ya, firman dalam diri manusia, Yesus Kristus Tuhan. Kita kenal seperti itu. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Allah berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan ketika dalam perjalanan kehidupan Yesus di muka bumi ini, Dia melakukan banyak mujizat, Dia menyembuhkan dosa, itu membuktikan bahwa Dia benar adalah Sang Ilahi yang ada di muka bumi ini. Dan manusia kemudian telah dibayar lunas oleh karya Yesus di kayu salib dari perhambaan dosa. Jadi Yesus menebus manusia. Yesus menebus manusia dan membawa manusia keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, 1 Petrus 1 ayat 18-19 tadi di 1 Korintus dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 di situ dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita telah ditebus dengan harga dan nilai yang luar biasa, mahal. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup untuk membayar manusia yang lain. Hanya Yesus Kristus. Nah, keselamatan, kalau kita bicara keselamatan berarti bukan hanya masuk surga. Kita selalu mendengar bahwa keselamatan tujuannya untuk masuk surga. Paradigma kita berkata keselamatan itu tujuannya untuk masuk surga. Jadi ketika kita diselamatkan, kita masuk surga. Ya, keselamatan berarti manusia itu dikembalikan pada tujuan semula. Kok bisa? Iya, karena manusia telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Jadi Tuhan harus menyelamatkan manusia, membawa kembali pada tujuan semula, yaitu untuk apa? Menjadi serupa dengan Yesus Kristus dan kembali berkuasa atas bumi ini. Jadi tujuan keselamatan adalah manusia dikembalikan pada tujuan semula, yaitu menjadi serupa dengan Yesus Kristus, keserupaan dan berkuasa. Jadi keselamatan bukan berbicara soal surga dan neraka, tetapi pemulihan tujuan Allah dalam hidup manusia. Pemulihan tujuan Allah dalam hidup manusia. Karena itu harga penebusan manusia itu mahal dan tak dapat dilakukan oleh orang lain kecuali Yesus Kristus. Ya, mungkin selama ini yang kita dengar adalah bahwa keselamatan itu selalu berurusan dengan sorga.
Tetapi ternyata keselamatan itu adalah pemulihan kembali manusia pada tujuan Allah, yaitu keserupaan dan berkuasa. Mari kita lihat bersama kembali lagi dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Selem and Demut, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi di sini Allah berkata kepada dirinya dan semua penghuni sorga dalam sidang ilahi yang pertama, dikatakan di situ, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa itu berbicara keserupaan. Dan supaya mereka berkuasa. Mereka berkuasa. Jadi tujuan Allah ketika menciptakan manusia adalah keserupaan dan berkuasa. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, maka dikatakan manusia itu rusak dan kehilangan kekuasaan itu, karena kekuasaan itu telah dilucuti dan direbut oleh iblis, oleh setan, ular tua itu. Jadi tujuan keselamatan adalah pemulihan kembali kepada keserupaan dengan Yesus Kristus, Sang Pencipta dan berkuasa. Ada otoritas di situ, berbicara tentang otoritas, berbicara tentang pengelolaan di situ. Nah, karena itu, jika saya dan saudara yang telah diselamatkan, kita ini dibeli dan ditebus dengan harga yang sangat mahal, maka janganlah lagi kita mau hidup menjadi hamba manusia. Hamba manusia. Jadi apakah kita tidak bisa bekerja? Kita tidak bisa menghambakan diri dan melayani kepada tuan-tuan di dunia ini? Apakah kita tidak bisa bekerja seperti biasa? Karena pada waktu situasi di 1 Korintus 7 ayat 23 itu ada orang-orang yang masih menjadi hamba yang kemudian bertobat. Apakah kita tidak bisa bekerja seperti itu? Kolose 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan juga dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita diselamatkan, tetaplah kita bekerja seperti biasa. Maksud supaya kita tidak menjadikan diri kita hamba manusia di sini, atau kita tidak lagi menghambakan diri dari berbagai peraturan-peraturan keagamaan yang dibuat oleh manusia. Doktrin baik, dogmatika juga baik. Apa itu dogma? Dogmatika adalah keputusan-keputusan tentang perjalanan kehidupan keberagamaan yang telah disepakati bersama-sama. Itu dogmatika. Jadi dalam konteks ini, jika kamu dipanggil Tuhan dan diselamatkan sewaktu masih menjadi hamba, tidak mengapa. Jangan dari kebiasaan, ya ini dia di sini. Hanya misalnya ketika kita diselamatkan, sebelumnya kita kebiasaannya berkain sarung, misalnya suka memakai sarung, dia pakai baju batik, begitu.
Lalu kemudian setelah menjadi Kristen, harus memakai jas, berubah. Dulunya suka sarung, sekarang harus pakai jas. Dulunya namanya Andi, sekarang berubah menjadi Kristianto misalnya, atau Petrus, atau Matius. Tidak seperti itu. Yang dimaksudkan di sini, jangan kita menghambakan diri kepada peraturan-peraturan keagamaan yang dibuat oleh manusia. Sebenarnya yang berubah ketika kita menjadi Kristen bukan tampilan fisik kita, tetapi manusia roh kita yang diperbaharui. Bukan tampilan fisik. Tampilan fisik biasa saja seperti semula, tetapi roh kita yang diperbaharui. Ketika kita diselamatkan, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita terima anugerah lahir baru, ya roh kita yang diperbaharui. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Peraturan keagamaan seperti apa? Jika engkau dipanggil dalam keadaan yang tidak bersunat, janganlah kemudian karena engkau telah menjadi Kristen dan oleh karena perintah manusia, kamu disunatkan. Jadi ketika kau jadi Kristen, sebelum jadi Kristen kau belum bersunat. Ketika jadi Kristen, ya tetaplah demikian. Apakah bersunat salah? Tidak salah. Baik untuk kesehatan. Tetapi jangan karena perintah manusia dalam rangka keagamaan, maka kamu melakukan itu. Itu berarti kita menghambakan diri. Padahal Kolose 2 ayat 8-11 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi tubuh berdosa ditanggalkan, itulah tanda sunat, sunat hati, hidup yang diperbaharui. Bahkan ketika masih zaman Tuhan Yesus, ketika murid-murid langsung makan, orang-orang Yahudi berkata, kenapa mereka tidak pergi cuci tangan dulu? Artinya kenapa mereka tidak pergi berupacara dulu, upacara tradisi keagamaan dulu, baru kemudian bisa makan. Jadi ada hal-hal yang merupakan tradisi keagamaan yang ketika kita seharusnya telah menjadi Kristen, kita telah menjadi hamba Kristus, seharusnya itu tidak perlu untuk dilakukan lagi. Janganlah diri kita terjerumus dalam hukum agamawi, di mana kita hanya hidup dengan berbagai peraturan agamawi yang akhirnya membawa kita menjadi hamba manusia. Padahal kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa dan seharusnya kita menjadi hamba Kristus, memenuhi hukum Kristus dan menggenapi tujuan keselamatan, yaitu dikembalikan untuk menjadi serupa dengan Kristus dan memerintah bersama Dia. Kamu telah ditebus, telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Janganlah menghambakan diri kepada manusia. Tuhan Yesus memberkati.